dulu gitu. Kemudian jujur. Ingat, jujur adalah apa? Kira-kira apa lanjutannya? Jujur adalah kira-kira apa nih teman-teman? Jujur adalah apa nih? Kunci sukses. Sip. Bener banget Mbak Siti. Kenapa? Kemanapun kita berada, kalau kita itu jujur, orang pasti percaya. Itu aja. Itu ingat baik-baik. Kenapa? Karena sekali kita tidak jujur, hilang kepercayaan. Tidak akan ada orang mau percaya kita lagi. Dan ingat, kepercayaan itu penting sekali. Sekali orang percaya sama kita, percaya nggak percaya, kita akan diberikan kepercayaan lagi dan lagi dan lagi, bahkan lebih dari itu. Atau mungkin ketika orang percaya sama kita, kita bisa saja tinggal sebut langsung dikasih karena kejujuran kita. Jadi dimanapun berada, tidak hanya dalam konteks bisnis ya, apalagi dalam konteks bisnis gitu kan, ingat harus bersikap jujur. Kemudian tunjukkan perhatian pada customer. Kita ngomongnya juga jangan yang selamat siang, ada yang bisa dibantu. Waduh, kesannya nggak enak banget ya. Misalnya kalau saya ngomongnya selamat siang Mbak Siti, ada yang bisa dibantu, kan ngomongnya lebih enak, bener nggak? Kita menunjukkan perhatian. Mbak Siti misalnya, maaf nih, apa namanya, belum punya keanggotaannya ya. Bagaimana jika Mbak Siti, apa namanya, sebelum komplain menjadi anggota dulu Mbak, ada keuntungannya loh. Jadi kita menunjukkan perhatian kepada konsumen. Tidak hanya apa namanya, tidak hanya sekedar menganggap konsumen itu kayak apa ya, kayak seseorang yang akan merugikan diri kita jikalau mereka mengeluh. Jangan. Ingat, masukan dari konsumen atau keluhan dari konsumen itu adalah pelajaran yang baik untuk perusahaan untuk menuju kunci sukses. Karena kita jadi tahu kesalahan kita di mana sebagai seorang pebisnis gitu ya, dan kita apa yang harus kita perbaiki dari hari ke hari. Jelas ya? Kemudian tunjukkan sikap sederajat. Jangan mentang-mentang kita itu kerja di perusahaan besar, terus tiba-tiba ada keluhan konsumen, kita merasa kita lebih daripada mereka. Jangan. Ingat, balik lagi. Konsumen adalah raja, dimana berarti kita harus menghargai mereka lebih daripada kita. Sekalipun mungkin sebenarnya tidak. Tapi ingat, konteksnya adalah mereka yang membeli produk ataupun jasa kita. Jadi mereka yang punya uang. Gitu. Jelas ya? Dan mendengarkan dengan pikiran terbuka. Iya, jangan kaku, jangan apa namanya, terlalu fanatik. Dalam arti fanatik itu dalam arti gini, fanatik dengan paham kita, menurut kita benar-benar aja, nggak mau dengerin pikiran, nggak mau dengerin saran, nggak mau dengerin keluhan daripada konsumen. Jangan ya. Dan memberikan pujian, misalnya misalnya keluhannya itu adalah misalnya, gimana sih kok pelayanannya lambat sekali, gimana kalau misalnya dipercepat aja, misalnya dengan menggunakan ini. Misalnya konsumen itu juga kadang-kadang suka memberikan masukan gitu kan. Nah terus misalnya kita memberikan pujian bahwa, oh ide bapak atau ibu sangat bagus, saya akan tampung dan akan saya sampaikan ke manajer saya, dan semoga apa yang ibu dan bapak sampaikan bisa direalisasikan. Nah itu sangat-sangat memberikan apa ya, motivasi kepada konsumen bahwa oh, keluhan mereka itu bermanfaat, keluhan mereka bisa membuat mungkin kedepannya keluhan tersebut tidak akan dikeluhkan oleh orang-orang lain lagi, karena perusahaan mempunyai kemauan untuk merubah kebijakannya. Jelas ya? Nah, saya lanjut lagi. Menangani keluhan interpersonal. Kalau sama-sama duduk, sama-sama ketemu sama apa namanya tuh, ke konsumennya, seperti kayak customer service gitu ya. Coba kita tuh berduduk atau berdiri dengan santun, ya kan? Memberikan ekspresi wajah yang baik dong, pastinya dong, yang enak dong, jangan ditekuk ya. Walaupun habis putus cinta ya tetap aja dong, jangan nggak senyum gitu kan, jadi customer service gitu ya. Kemudian riang, semangat, kayak antusias gitu, kayak antusias seperti saya sekarang ini mengajar. Suara saya mungkin lantang, suara saya mungkin kedengarannya kencang banget. Bu Ferry tuh ngomongnya, kalau ngomong tuh kayak orang ini ya,
marah-marah, atau mungkin kalau ngomong misalnya kenceng banget gitu kan ya. Bukannya itu, tapi saya semangat gitu untuk mengajar. Saya senang bisa berbagi ilmu dengan teman-teman semua sekalian gitu. Ya, kemudian penampilan penting banget nih. Kalau misalnya tiba-tiba menangani keluhan terus penampilannya itu seperti ogah-ogahan, nggak niat gitu kan ya, wah gimana kita mau dipercaya gitu. Nah kemudian uh, ngantuknya hilang, syukur deh Mas Rian. Mas Rian hari ini lebih aktif loh, kemarin sama sekali nggak ada ngomong loh. Lagi nggak bersemangat ya. Kemudian ramah dan jelas berbicara. Pastinya harus bersikap ramah ya. Kalau misalnya kita ramah, percaya deh sama saya. Ingat, senyum itu gratis loh. Ya nggak sih? Jadi, usahakan kalau bisa senyum, senyumlah terus-menerus. Selain bisa bikin awet muda, terus secara tidak langsung loh bisa bikin awet muda, juga kalau kita bersikap ramah itu orang pasti senang. Orang yang tadinya jutek, yang tadinya nggak suka sekalipun, ketika dihadapkan dengan orang yang ramah, pasti dia akan lunak. Percaya deh. Kalau nggak percaya, yuk buktiin. Praktekin apa yang udah saya ajarkan, rasain manfaatnya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Penanganan keluhan via telepon. Nah, kalau tadi ketemu langsung, kalau telepon gimana? Oh, oke. Ya, nggak apa-apa, Mas Rian. Nah, kemudian kalau kemarin gimana nih? Kemarin. Kalau apa namanya? Via telepon. Kalau via telepon, tiba-tiba saya telepon, dengar telepon. Ini gimana sih Mbak? Saya belanja, misalnya saya belanja alat elektronik atau baju, nggak sesuai sama sama apa namanya yang saya pesan. Nah, terus gimana kalau saya jadi customer service? Saya langsung ngomong, Anda siapa? Atau mungkin saya langsung bilang, loh itu bukan urusan saya. Atau mungkin atau menyerang atau menghindar. Saya nggak tahu apa-apa. Itu bukan saya yang mengangkat telepon pesanan ibu, atau bukan saya yang melayani ibu sebelumnya. Jadi saya tidak tahu apa-apa. Kira-kira boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak nih teman-teman? Kalau menangani keluhan lewat telepon, gimana baiknya, Mbak Desi? Gimana Mas Rudi baiknya kalau lewat telepon? Kan nggak ketemu orangnya, nggak tahu, nggak lihat wajahnya. Mhm. Meminta penjelasan. Penjelasan yang kayak gimana nih? Uh-uh. Seperti komunikasi tatap muka tapi sedikit berbeda. Berbedanya apa nih, Mas Rudi? Berbeda nggak tidak tatap muka? Iya, itu dia. Makanya saya mau nanya, kalau gitu baiknya gimana nih kalau misalnya lewat telepon? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang punya ide nggak nih kalau lewat telepon gimana ya? Saya nggak lihat muka dia gimana. Kalau dia ngehindar, dia bisa aja langsung tutup teleponnya. Bener nggak? Oke, tanggapi dengan baik, tanyakan langsung keluh kesahnya. Tapi Mbak Siti kalau bisa dia nyerocos mulu customernya, nggak mau dengerin saya ngomong nih. Iya Mbak, tunggu sebentar ya. Nggak bisa, saya nggak mau tahu gimana sih, bla 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 bla. Gimana? Kira-kira gimana tuh?
Minta penjelasan ya. Minta penjelasan. Kemauan konsumen. Iya. Tetap. Intinya apa? Satu. Kalau menghadapi konsumen yang kayak gitu, apa intinya? Sabar. Betul. Kalau kita nggak sabar, nggak bisa deh. Bener deh. Kenapa? Karena konsumen itu biasanya kalau udah merasa dirugikan, waduh, bisa kalap gitu kan? Bisa yang mungkin pakai kata-kata kasar, marah-marah, nggak mau ngedengerin, ya nggak sih? Nah, itu kan nggak baik, ya nggak? Nah, bisa jadi jelaskan pelan-pelan harus seperti apa, dan iya, benar banget Mbak Siti, harus tetap ramah. Walaupun dia ngomongnya kasar, walaupun dia apa, harus tetap ramah. Kalau teman-teman semua perhatiin, customer service-nya bank-bank itu biasanya ramah. Tergantung sih memang, tergantung orangnya, tapi cenderung customer service kalau di Indonesia itu bank-bank bukan bank-bank swasta, bank-bank swasta juga bagus sih kalau menurut saya. Dan bank ini, bank BNI, itu biasanya ramah sekali ketika walaupun misalnya kita tuh gimana gitu atau banyak bertanya, dia akan sabar menghadapi. Nah, intinya kuncinya itu tadi, sabar. Bisa nggak jadi orang yang sabar? Nggak mudah banget ya, tapi percaya deh, kalau kita jujur, kalau kita sabar, dalam arti bukannya sabar atas suatu ketidakadilan ya. Oh, kalau BCA agak ketus ya. Oh gitu ya, itu pengalaman pribadinya Mas Rian ya. Bank BNI deh, setahu saya. Bank BNI itu tuh biasanya kinerjanya bagus banget. Mereka tuh dididik untuk bisa bicara dengan halus, sopan, dan terus melayani dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan customer, kita bisa sabar, kita bisa tetap profesional. Ingat, profesionalitas, kredibilitas. Kemarin kita udah bahas soal kredibilitas. Kemampuan kita diukur dari bagaimana cara kita menunjukkan pengetahuan dan ilmu yang kita punya. Bukan berarti sombong, bukan. Tetapi lebih menunjukkan saya mampu untuk menjadi seorang profesional dalam bekerja, apapun itu. Walaupun misalnya dari teman-teman ada yang misalnya bekerja menjadi penjaga toko gitu ya, mungkin hanya sebagai penjaga toko, tapi kalau dia adalah penjaga toko yang profesional, percaya sama saya, eh, dia itu berarti expert di bidang itu dan bisa dipercaya. Suatu hari nanti bisa jadi punya toko sendiri, atau dalam arti kalau seseorang itu punya dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan dia, percaya sama saya, jadi apapun orang itu, dia pasti bisa sukses. Seperti itu. Ya, jadi teman-teman, jangan deh kalau bisa lupakan kalau pekerjaan saya kan cuma begini, jadi nggak usah neko-neko apa gimana. Jangan, tekuni, jalani, being profesional. Itu bagus banget buat kedepannya. Jelas ya? Kemudian penanganan konflik. Nah, yang tadi nih ada konflik gitu ya. Gimana sih cara menanganinya? Menangani konflik dengan mengakomodasi permintaan konsumen atau menghindari konflik dengan konsumen. Menanganinya secara asertif. Jadi langkahnya asertif itu gimana? Kita harus tahu dulu nih, apa sih yang harus kita capai, tujuannya apa? Kalau misalnya tujuannya si customer ini tuh sebenarnya hanya untuk memojokkan kita saja. Pelayanannya ini gimana? Memuaskan begini. Padahal sebenarnya salah bukan kita. Nah, kita lihat lagi. Coba kita menjelaskan lebih baik lagi kepada konsumennya bahwa, Bu, maaf bukan seperti itu maksudnya, tapi seperti ini. Jadi mungkin itu sebenarnya hanya salah paham. Atau mungkin sebenarnya memang salah dari kita. Misalnya, mungkin pelayanan kita kurang baik karena kita memberikan tidak sesuai apa yang diberikan. Misalnya, kalau produk gitu ya, dia mintanya apa, kita kasihnya apa, nggak sesuai dong misalnya. Nah, gimana caranya? Kita harus tahu tujuan yang kita mau capai adalah dia mau mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kita bisa kasih saran kepada konsumen yang mengeluh adalah, baik Bu, saya akan kirimkan produk yang sesuai dengan keinginan Ibu. Jadi kita lihat dulu, kita mau ngapain, tujuan